Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat datang Habib. Iya, Gus. Alhamdulillah pada podcast Pemuda Gelem Ngaji kali ini kebetulan di Pemuda Gelem Ngaji ini adalah kumpulan pemuda-pemuda yang memang mau ngaji dari semua latar belakang. Dari latar belakang apa saja, mau mantan orang nakal kah, mau mantan copet, mantan apa saja. Juga di kita ini ada salah satu Habib muda luar biasa. Beliau ini salah satu Habib muda yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena beliau gelem ngaji, beliau mau ngaji, beliau mau terus belajar. Beliau tidak hanya menggantungkan dengan nasab beliau saja tanpa mau melakukan perbaikan, tapi beliau mau. Jadi langsung saja kita perkenalkan, namanya Nama saya Muhammad Taufik Al-Hamid. Muhammad Taufik Al-Hamid. Kita menyebutnya biasanya dengan sebutan Hamid. Hamid. Iya. Gimana kabarnya, Beb? Alhamdulillah. Saya manggil apa ini? Manggil Beb? Hamid aja. Hamid. Manggil Hamid? Iya. Manggil Muhammad? Muhammad Taufik. Atau Taufik? Tapi nggak enak. Kita manggilnya Habib aja. Habib Muhammad Taufik Al-Hamid ini kebetulan juga beliau ketua kenapa Beb? Ranting. Ketua ranting IPNU, Kauman. IPPNU, IPNU Kauman. Kauman. Oh, okay. Iya. Luar biasa. Beliau perjuangan pergerakan di tubuh NU luar biasa. Beliau mengawali dari yang paling dasar, yaitu IPNU, Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama. Monggo Beb, saya kepengen mendengar tentang Habib, bagaimana kok bisa sampai ketemu dengan saya ini Beb. Kita bertemu kapan Beb? Setahun yang lalu Beb? Ya, sekitar setahun yang lalu saya awalnya ikut gabung di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang bertempat di Gempeng. Oh gitu. Iya. Dari Kauman ke Gempeng ya? Iya, kebetulan diajak sama teman saya untuk ngaji di Gus Romi. Iya. Gimana Beb pertama kali sampean ngaji dulu Beb? Terus terang saya belum tahu. Saya sempat curiga, iki arek iki sopo, arek iki kok koyo beda ambek lainnya. Ternyata jenengan Habib. Gimana awal mula ngajinya jenengan dulu pertama kali? Awalnya ya saya awalnya tuh sempat merasa malu terus agak kurang mau untuk ikut, tapi nggak, karena ajakan teman-teman juga akhirnya saya memutuskan untuk ikut. Awalnya karena ajakan berarti gitu? Iya, awalnya karena ajakan. Jenengan bilang malu, apa yang membuat jenengan malu? Ya jujur saya sendiri dalam hal untuk mengaji nggih kurang, hanya tahu dasar-dasarnya saja, belum sempurna karena bacaan juga. Nggih. Nggih. Dulu ngajinya sebelum gabung ke kita ngaji di mana aja Beb? Saya pernah ngaji di TPQ Al-Islamiyah yang bertempat di Singopolo Kauman. Iya. Terus pernah di Musola Al-Kausar juga di Kauman juga. Ini ku ngaji baca Al-Quran, Ngaji baca Al-Quran, ada pelajaran fikih juga, kitab juga, Musyoroh, luar biasa. Berapa lama, berapa tahun jenengan? itu dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Nah, akhirnya saya berhenti dan mengajinya itu di rumah setiap habis sholat maghrib. Baca Al-Qurannya. Baca Al-Quran. Untuk belajar memperdalam ilmu agama Beb, mulai kapan jenengan Beb? Mulainya sih awal SMP itu kan ada SMP. kegiatan dari sekolah juga. Iya. Pelajaran akhirnya masuk ke SMK itu juga pun diajarkan agamanya. Mungkin suaranya agak dikeraskan Beb. Masih nervous rupanya. Iya. Berarti jenengan mboten mondok? Tidak mondok? Tidak pernah mondok. Pernah untuk disuruh sama Abdi itu suruh mondok. Terus? Tapi saya sendiri tidak mau. Tidak mau, kenapa nggak mau Beb? Ya karena alasannya saya pengen sekolah pendidikan negeri gitu daripada untuk mondok, karena ya jujur saya orangnya nggak ketan, nggak kerasana. Iya, untuk jauh dari keluarga itu nggak bisa. Makanya mau lebih memilih untuk sekolah. Orang tua masih ada semua Beb? Tinggal mama. Ibu. Iya. Abi sudah meninggal tahun 2016.
Oh, sudah lama nggih. Iya, dapat 5 tahunan. Dapat 5 tahun ini. Iya. Oke. Kan begini, Beb, atau Oye mungkin nggih. Kalau Habib muda itu biasanya dipanggil Oye biasanya. Iya. Oye atau Habib itu kita orang awam seperti saya dan teman-teman yang lain itu mengenalnya kan Habib itu orang yang wajib atau harus kita hormati. Iya. Dan Habib itu identik dengan orang yang memahami ilmu agama. Kenapa kok mboten mondok? Kok nuruti mboten betah? Iya, karena apa ya? Karena sesuatu yang mau kita jalani itu kalau berdasarkan paksaan orang atau suruhan orang itu kalau bukan dari kita sendiri mas susah ngejalanin. Iya. Apa itu juga menjadi salah satu motivasi jenengan untuk kemudian ikut ngaji, Beb, dengan Iya, kita? itu salah satunya. Saya dari dulu makanya nggak pernah mondok itu lama-lama menyesal, tahu menyesalnya Gitu, itu iya, di umur segini nih. Iya. Kenapa aku nggak biyen belajar ngaji Nah ini? iya, makanya itu saya nyesel kok gak dulu saya untuk belajar ngaji. Kenapa baru di umur saya yang ke 19 tahun ini baru merasa kalau ngaji itu emang perlu, khususnya untuk kita yang masih muda agar mengenal tentang agama Al-Quran gitu. Cuman menariknya, Beb, mungkin kalau secara pandangan orang-orang umum di luar sana, ngaji itu kita kumpul dengan para santri Oke. yang baik-baik. Tapi kebetulan kan kalau dengan saya itu biasanya teman-teman kita itu kebanyakan dari kalangan yang awalnya tidak baik kemudian mau menjadi baik. Kok jenengan mboten malu kumpul dengan kita? Ya pada dasarnya saya ngira mas semuanya sama, karena saya begitu tuh, saya tuh ingin belajar juga dari mereka, jangan sampai saya melakukan hal apa yang mereka lakukan. Gitu ya. Untuk menghindari Jadi- agar saya tidak melakukan hal itu. Sepakat. Berarti jenengan mengambil contoh dari teman-teman kita semuanya supaya kita tidak melakukan apa yang mereka dulu lakukan dan kita bisa mencontoh semangat dari mereka. Mereka saja semangat, kenapa kita enggak kan gitu mungkin nggih. Iya. Lalu apa yang jenengan rasakan dari awal ngaji dengan kita sampai sekarang? Yang saya rasakan lebih tahu tentang agama, tentang cara-caranya, hukum-hukumnya, dan yang sebelum saya yang belum ketahui itu saya akhirnya bisa jadi tahu dengan ikut ngaji itu. Walaupun kita kumpulnya dengan berbagai macam kalangan, Beb, nggih, tapi kita sama seperti yang jenengan sampaikan, kita berprinsip bahwa kita semua ini sama. Sama-sama mau gelem ngaji, sama-sama mau berubah menjadi lebih baik. Terus sekarang jenengan ada di Ibnu. Itu salah satu bagian dari tubuh Nahdlatul Ulama. Apa yang membuat jenengan termotivasi untuk aktif di pergerakan Nahdlatul Ulama dalam hal ini melalui Ibnunya? Ya saya ingin pemuda-pemuda yang seumuran dengan saya itu lebih mengenal tentang apa itu NU, gimana itu. Makanya itu saya bergerak di situ itu agar mereka semua tahu. Jenengan tahu NU dari siapa dulu? Saya dulu tahu NU dari mbah saya. Mbah-mbahnya dengan Dari mama. memang asli NU tulen nggih. Kemudian mungkin jenengan punya keinginan semangat untuk melanjutkan perjuangan mbah-mbah dulu. Benar. Luar biasa. Kalau nggak salah kemarin jenengan juga ikut pelatihan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Gimana itu hasilnya, Beb, setelah jenengan ikut? Itu saya jadi lebih tahu tentang siapa pendiri NU, gimana pergerakannya, cara-caranya begitu itu. Di situ saya Dari pelatihan itu. Kemudian pelatihan aktif ke Ibnu. Banyak kajian-kajian yang dibuat juga, termasuk di dalam kajian kita juga ada kajian kitabnya Mbah Hasyim, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Beb, nggih. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana itu Ahlussunnah, bagaimana itu keseharian atau haliyahnya Ahlussunnah seperti apa gitu, Beb, nggih. Benar. Terus mungkin ada yang mau jenengan sampaikan atau jenengan ceritakan, Beb, semangat jenengan untuk ngaji ini tujuannya untuk apa? Kemudian kendalanya sampean ini apa? Ada nggak kendala sampean dalam hal ngaji ini? Mungkin sampean dibully. Oh, kayak apa ngaji? Iya pernah.
saya waktu itu pernah kan awal mulanya ikut untuk mengaji itu kan saya upload di Instastory media sosial saya. Itu banyak teman-teman yang komen di situ, mereka bilang tumben kok kayak gitu, udah tobat ya gini. Mereka nilainya saya dengan kejelekan itu tadi. Mungkin yang sebelumnya sampean apatis nggak mau tahu tentang pendidikan agama, kok tiba-tiba sekarang mau mendalami agama gitu Kok bisa sampai mau tahu tentang agama itu karena apa, kok tumben gitu. Karena apa Beb jenengan kepengen tahu agama? Saya pengen tahu agama ya karena emang seharusnya untuk mengetahui siapa kita, apa agama kita. Apakah karena jenengan nun sewu jenengan keturunan habaib, apakah itu menjadi salah satu motivasi? Aku iki habib rek, masuk besok ngaji. Ada nggak begitu? Itu juga salah satu yang yang menurut saya itu saya malu. Kenapa saya kok gak tahu agama? Yaitu tadi karena keturunan saya. Jadi mungkin kalau kita dihormati orang tapi sebenarnya kita belum pantas untuk dihormati, itu menjadi tekanan tersendiri mungkin Beb. Benar. Makanya itu kadang saya ada orang kalau tahu kalau saya itu habaib, mereka itu minta barokah, minta doa, sambil kadang salaman tuh cium tangan. Nah itu di situ saya merasa malu karena saya belum pantas saja untuk untuk digituin. Terus ya karena emang saya nggak mau kayak gitu, soalnya mereka itu lebih tua dari saya, makanya saya cukup sepantasnya saja. Kapan jenengan pertama kali dicium tangannya Beb? Dulu waktu masih SD, ada seorang jamaah itu ke rumah, itu tadi tiba-tiba salaman tuh tahu kalau saya anak dari abah saya itu, dia langsung cium tangan sama nunduk gitu itu. Akhirnya malu gitu. Iya, minta barokah. Saya kaget, kenapa orang kebetulan dia itu lebih tua, kenapa kok tunduk ke saya? Makanya itu akhirnya saya tanya pada abi saya, apa Ubi kok Muhammad cium tangannya? Ya karena kau habaib. Begitu. Ya. Berarti setidaknya jenengan merasa harus bertanggung jawab. Orang sudah menghormati kita, otomatis harus ada sesuatu yang dari kita ini yang bisa dihormati oleh orang lain. Mungkin seperti itu. Yang bisa dilihat dari kita. Dari tingkah laku atau akhlak kita, ilmu kita, begitu. Menurut jenengan, seorang habib itu harus nggak ngaji? Harus. Penting. Wajib nggih, penting nggih. Kenapa kok penting? Ya menurut saya ya karena juga meskipun kita bukan dari keturunan habaib pun wajib. Apalagi kan gitu nggih. Apalagi dari keturunan habaib. Nah, makanya apalagi dari keturunan habaib wajib sekali, karena orang-orang kan kebanyakan pedoman kepada kita atau kayak panutan gitu. Melihatnya lah. Kalau ada habaib yang nggak ngaji atau nggak mau ngaji, gimana menurut jenengan tuh? Ya itu kembali ke diri kita masing-masing sih. Iya. Itu terserah urusan mereka juga. Gitu, saya nggak terlalu mau untuk ikut campur gitu. Tapi sebenarnya di kalangan habaib sendiri, misalnya oyek-oyek mudanya ini kumpul, saya kan nggak tahu nggih. Itu apakah di komunitas atau di kalangan habaib itu memang diwajibkan oleh orang tuanya, mbah-mbahnya untuk belajar agama, memperdalam agama? Wajib. Berarti karena memang jenengan aja yang masa kecilnya mungkin agak bedik sedikit, mungkin nggih, nakal juga. Terus gak kerasanan gitu nggih. Tapi alhamdulillah sudah meskipun di usia yang keberapa sekarang? 19 tahun. 19 tahun masih ada banyak kesempatan untuk kita memperbaiki diri, untuk kita memperbanyak, menambah ilmu. Menurut jenengan sampean ini sudah terlambat atau belum? Ya menurut saya sih kalau dikatakan dengan umur yang 19 ini udah mau termasuk terlambat. Karena udah dikatakan udah dewasa kan. Tapi tidak ada kata terlambat, Beb. Untuk orang ngaji, untuk orang gelem ngaji, orang memperbaiki diri, tidak ada kata terlambat. Siapapun itu, saya justru nggak enak ketika jenengan tahu beliau ini alhamid. Karena saya diajari oleh orang tua saya, oleh mbah saya itu untuk senantiasa untuk menghormati kalangan habaib, untuk bersikap tawadhu kepada beliau-beliau. Nah kemudian kok ada salah satu
murid ngaji saya kok ternyata dari habaib. Saya sempat bingung. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata Beb ketika saya ngaji-ngaji atau mengingatkan panjenengan, tapi tujuan saya insya Allah baik. Amin amin. Saya kepingin sampean itu jenengan itu minimal membuat bangga kedua orang tua jenengan. Apalagi jenengan sudah ditinggal oleh abahnya, jadi jenengan dan kakak, nggak ada kakak nggih? Ada Kakak, kebetulan beliau ini 2 bersaudara yang ikut ngaji dengan kita. Mudah-mudahan rukun selalu. Amin. Bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Amin. Khususnya abinya panjenengan. Biar besok-besok, oh itu anakku Muhammad, itu anakku Abidin, bangga. Gitu nggih. Sampai masih itu enggak? Masih sering ingat gak sama abinya? Masih. Apa yang paling sampean ingat? Pelajaran apa yang paling sampean ingat dari abinya? Tentang ya disuruh untuk sholat. Abi pernah ngomong, Muhammad, Abi nggak minta apa-apa dari kau, meskipun kau nanti kaya, derajatmu tinggi, Abi nggak minta apa-apa. Abi cuma minta satu, jangan tinggalkan sholat. Itu luar biasa, luar biasa. Saya agak gimana gitu, soalnya saya juga baru ditinggal oleh orang tua. Tidak apa-apa, mau nangis saja, Beb. Tidak apa-apa, jangan malu. Alhamdulillah masih sampai sekarang gak pernah meninggalkan sholat, Beb. Mudah-mudahan terus istiqomah, Beb. Dan bisa itu nasihat yang sangat luar biasa itu. Orang tua tidak minta apa-apa, betul, saya sepakat. Orang tua tidak berharap pangkat jenengan, tidak berharap harta jenengan. Yang penting jenengan mau memperbaiki diri, mau ibadah dengan baik, itu sudah luar biasa bagi kedua orang tua. Khususnya jenengan yang sudah tidak ada. Berarti jenengan mau berkiprah di Nahdlatul Ulama, mau gelem ngaji dan seterusnya, salah satu motivasinya adalah untuk membanggakan kedua orang tua, terutama Abi. Insya Allah bangga, Beb. Amin, amin. Beliau kalau melihat sekarang, oh kedua anakku sekarang sudah mulai ngaji, sudah mulai aktif, sholatnya nggak pernah putus, insya Allah bangga. Saya pun berharap nanti bisa bertemu sama-sama dengan Abi yang jenengan nanti di surganya Allah, insya Allah, mudah-mudahan. Jenengan ajak kalau Beb nggih. Kalau jenengan masuk surga duluan sampai cangking saya nanti. Soalnya saya ini, kita ini bukan anu nggih, saya meluruskan, kita bukan guru dengan murid, bukan. Kita sharing sesama saudara, kita sharing sesama teman. Nanti kalau jenengan ada yang tidak tahu kemudian kok kebetulan saya tahu, ya saya kasih tahu. Sebaliknya kalau saya nggak tahu, jenengan tahu, monggo jenengan kasih tahu. Saling belajar bersama. Jenengan mungkin ada nasihat, Beb, untuk kita semuanya, khususnya pemirsa yang anak muda ini, Beb. Sekarang ini agak susah, anak muda disuruh ngaji itu angel, Beb. Di tempatnya jenengan sendiri sepertinya juga susah ngajak anak muda untuk mau ngaji. Gimana? Mungkin ada nasihat, Beb, buat kaum muda. Saya jangan sampai nggak ngaji, karena ngaji itu penting, apalagi mumpung belum terlambat. Kalau udah seumuran seperti saya, pasti nanti akan nyesel ke depannya, nggak bisa ngaji, nggak bisa tahu bacaan, seperti itu. Betul. Sebab kalau kata orang tua kita dulu itu, masih anak sopo ae gitu, Beb nggih. Lek gak gelem ngaji ya uripe pasti gak bakal aji. Tapi anak sopo lek gelem ngaji, insya Allah uripe pasti bakal haji. Seperti itu. Setuju, Beb jenengan? Setuju. Nggih, setuju nggih. Setuju banget, Beb. Tapi ada sedikit penasaran, Beb. Jenengan kan masih muda, Beb nggih? Iya. Jenengan ganteng. Alhamdulillah. Ya walaupun undi dengan saya sih sebenarnya. Tentu banyak perempuan yang suka dong, Beb. Nggih. Di usia jenengan ini. Iya. Ada, Beb. Nggih, ada. Ada. Beberapa ada. Terus gimana, Beb? Jenengan termasuk non sewu ini agak ngelamak sedikit. Jenengan termasuk penganut kaum muda yang berpacaran apa tidak, Beb? Iya, berpacaran. Nggih. Bukan saya yang ngomong, nggih. Dia sendiri. Cuma baru sekali. Baru sekali. 19 tahun baru sekali saya pacaran. 19 tahun baru sekali sampai pacaran. Iya, baru kemarin 2020 kemarin pacaran. Oh, agak telat berarti nggih. Iya. Pacaran dengan teman sendiri. Boten niku adik kelas saya sendiri, cuma satu jurusan. Itu jurusan berapa lama, Bu? 2 bulan 28 hari. Terus kenapa itu putusnya? Putus karena salah saya sih. Saya melakukan selingkuhan.
Wah, ada Habib selingkuh ternyata. Baru pertama kali pacaran dan baru pertama kali selingkuh, dan ya rasanya sih nyesel Iya. berselingkuh dengan seorang wanita yang benar-benar sayang pada kita, Iya, iya. tapi kita sendiri mengkhianatinya. Tapi boleh nggak Beb kalau saya setuju atau sepakat kalau jenengan tidak berpacaran? Di setuju, mboten nopo pun. Boleh nggih? Bukan, saya bukan kok ngelarang, tidak. Alangkah lebih baiknya nanti kalau jenengan ini pacarannya setelah menikah, Beb. Nggih. Luar biasa, Beb. Setelah saya putus kemarin tuh nggih, saya pun juga berpikir kalau pacaran di usia muda itu kayak istilahnya kayak buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Buang-buang betul. waktu, kita bisa terganggu segala aktivitas. Ya emang itu sih yang saya alami, makanya saya ingin memutuskan dia itu, tapi bingung gimana caranya. Kalau kita omong dengan kata bosen kayak kurang masuk akal, makanya itu saya selingkuh. Oh gitu. Jadi jenengan sengaja berselingkuh untuk memutuskan si perempuan tadi itu. Nggih. Padahal sebenarnya jenengan kepengen putus itu karena memang sudah mulai menyadari bahwa itu tidak ada gunanya, Beb. Ya? Mboten ada gunanya, mengganggu kehidupan kita juga, segala aktivitas. Mengganggunya seperti apa, Beb? Kalau boleh tahu? Ya dalam kan sudah umur 19, sudah lulus sekolah pun kan waktunya bekerja. Nah di situ saya merasa terganggu dengan segala aktivitas saya. Waktunya bekerja, waktunya berdakwah, nggih Beb, nggih. Jenengan sudah mulai berdakwah. Nggih, terus mana lagi kan waktu apa kehidupan itu kan bukan harus tentang pacar terus, kita juga punya kehidupan, keluarga, teman, keseharian kita, pekerjaan juga yang terutama, yang penting. Di situ saya merasa terganggu. Terus setelah itu ada nggak perempuan lain yang mendekati? Atau jenengan kepingin, aduh, pingin pacaran mana rek? Ya pernah sih berkepikiran seperti itu, pengen pacaran lagi, karena kadang kalau di jalan tuh ngelihat orang kayak gitu kok kayak wow gitu ya, ternyata pengen lagi. Wow gitu ya, ada wownya gitu. Ya, tapi saya memutuskan udah buat apa. Kenapa kok tidak menikah saja, Beb? Punya keinginan menikah nggak di usia muda? Ya kalau saya sendiri sih pengen menikah, karena biar apa mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berzina atau lain-lainnya itu. Dan saya tujuan saya enggak kepingin menikah muda itu karena dari orang tua juga, dari abi atau mama. Kenapa? Abi ya juga pernah ngomong, katanya jangan nikah kalau nggak punya rumah, kalau nggak punya kerjaan yang mapan. Kayaknya gitu. Nanti kau bisa diinjek sama wanitamu. Oh gitu, ya. Nasihat yang baik, nasihat yang bagus. Berarti itu dijadikan motivasi kepada jenengan untuk lebih giat lagi, mungkin lebih giat, mungkin bekerjanya atau berkaryanya atau berdakwahnya dan lain sebagainya, biar nggak diinjak nantinya. Nah, makanya harus punya rumah sendiri biar enak nanti. Nggak sampai tinggal di rumahnya kedua atau apa, makanya. Iya. Kira-kira mau menikah di usia berapa, Beb? Saya rencana umur 26, kalau enggak 27 itu paling lama. Paling lama gitu. Terus rencana-rencana ke depan panjenengan sebagai seorang pemuda yang semangat ngajinya, semangat dakwahnya. Mungkin jangan punya plan, punya keinginan, dan kepingin membuat ini, kepingin berbuat seperti ini, atau adakah yang lain mungkin? Ya khususnya sih saya pengen belajar ngaji tentang cara untuk apa berdoa di akhir suatu acara. Di situ saya pernah ada suatu acara itu saya itu disuruh berdoa. Saya bingung mau doa apa. Ya udah saya lakuin doa yang seperti saya sholat biasa lakuin. Cuma itu tadi, cuma hanya sekilas saja, maksudnya sebentar. Doanya sedikit. Iya. Biasanya gitu. kan harusnya kan doa banyak. Kan banyak. Orang itu pada bingung yang dibaca ini doa apa gitu, karena itu doa saya sendiri. Doa saya sendiri. Iya. Berarti sekarang sudah mulai menghafalkan doa. Mau mulai belajar apa yang tidak boleh, apa yang boleh, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang dilarang, apa yang dilarang, apa yang diperintahkan. Kemudian juga belajar mengamalkan, Beb. Karena orang lain itu melihat kita, kadang-kadang melihat apa yang kita kerjakan, Beb. Kalau kita mengerjakan sholat, kadang-kadang orang itu tertarik karena kita melihat kita sholat.
Bukan karena kita nyuruh sholat, tidak, tapi oh seneng rek Hamid iki sik enom tapi sholatnya rajin, aku niru kah? Biasanya seperti itu kadang-kadang. Pernah nggak yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Meniru saya apa? Ya mboten ada sih. Paling ya ditiru ya karena cara saya bersikap kepada orang yang baru kenal atau apa. Karena saya bisa dikatakan banyak orang bilang tuh humble gitu, kata humble. Mau berteman dengan siapapun. Ya karena saya berpikir orang punya temen tuh enak. Katanya gini, banyak teman banyak rezeki. Banyak teman banyak rezeki, betul. Kita ketika kita ada masalah bisa bantu teman, sebaliknya juga kita teman ada masalah kita membantu gitu. Jadi ada feedback baik. Saling terus menguntungkan. Yang bikin saya penasaran, Beb, biasanya saya lihat teman-teman Habib saya itu non sewu lebih banyak, beliau itu lebih banyak menggunakan pakaian-pakaian Arab seperti gamis. Tapi saya melihat jenengan kok jarang sekali pakai gamis. Bahkan saya awal itu saya mamang Ki Habib tak cucu kok pakaiannya Jawani, kemudian ngomongnya juga Jawani, kok bisa begitu, Beb? Ya karena faktor lingkungan. Saya lebih suka bukan lebih suka sih, maksudnya itu lebih sering berkumpul dengan yang orang Jawa atau orang lain-lainnya begitu. Makanya itu di situ saya lebih ke ngejawi. Tapi juga tetap berteman berkumpul dengan sesama Arab gitu. Tetap ada nggih. Tetap masih karena family banyak nggih. Karena saudara-saudara dari Abi karena Abi saya itu kenal orang itu ahli silaturahmi. Betul. Makanya itu saya juga nerusin Abi untuk bersilaturahmi. Betul, karena dengan bersilaturahmi juga bisa memperpanjang umur, memperpanjang rezeki juga, luar biasa, Beb. Terus sebenarnya saya sering mendengar jenengan itu dipanggil mit gitu. Anjir. Jarang yang manggil Habib. Jenengan risih nggak dipanggil mit? Boten. Saya nggak mengharuskan orang untuk menghormati saya ataupun orang itu harus memanggil saya dengan nama Habib ataupun apa. Saya nggak pengen sih. Ya udah apa adanya, orang kenal saya Hamid, ya udah panggil Hamid. Kenalnya Muhammad, bukan Muhammad. Malah ada yang manggil saya dengan Mamat ada. Jenengan enggak ada hati, wah aku ki Habib kok celuk jeneng sih? Enggak ada. Saya pikir semua orang ya sama aja, meskipun saya dari keturunan seorang Habaib, tetapi menurut saya itu semua orang itu sama. Sama dalam hal apa, Beb? Sama-sama manusia, sama-sama pernah ngelakuin kesalahan, dosa atau apapun. Cuma yang membedakan kita keturunan dan kastanya itu tadi. Iya. Jadi anak siapapun sebenarnya sama, di hadapan Allah sama. Hanya ketakwaan kita yang mampu membedakannya gitu. Tergantung kitanya masing-masing seperti apa, mau jadi apa. Terus ketika jenengan ada tahu, jenengan seperti kemarin kita punya pengalaman, Beb, jenengan ikut saya ada salah satu kajian di salah satu tempat di Sidoarjo itu. Ketika orang-orang tahu saya memperkenalkan jenengan sebagai Habaib, kemudian jamaah kan bingung, semua bingung, cium tangan sampai sampai dicium. Sepertinya sampai risih sepertinya. Ya bukan dikatakan risih, tapi lebih ke kaget aja gitu. Kan saya awalnya itu kan ya cuma berpakaian biasa, celanaan sama takwan, kopiah biasa. Tapi setelah jenengan ngomong kalau saya ini Habib, mereka jadi ternyata Habib. Makanya tuh mereka akhirnya minta doa ke saya sambil cium tangan, dengkul saya pun dicium waktu itu. Saya kaget, soalnya baru pertama kali ada orang yang minta doa sambil cium-cium dengkul. Baru pertama kali Iya, tangan juga dimintai cium. Baju saya itu diciumi. Barokahnya Beb gitu. Berarti itu pengalaman pertama, Beb? Gimana perasaannya dengan pengalaman seperti itu? Ya kaget maksudnya itu dalam hal ternyata saya lihat orang itu seperti ini gitu. Makanya itu saya ingin lebih memperdalam agama saya. Berarti ada nilai plusnya, Beb. Saya salut dengan jenengan ini ketika ada orang berbuat baik atau menghormati jenengan tidak jumawa, tidak sombong, tapi lebih kepada ingin memperbaiki diri. Biar saya ini setidaknya pantas lah untuk dihormati orang. Begitu mungkin, biar pantas katakan ini Habib, jadikan contoh lah kalau bisa. Makanya itu saya ingin lebih belajar tentang agama, tentang semuanya ya gitu.
Berarti jenengan kepengen lek wis diceluk Habib paling enggak yo ngerti ngaji, ngerti agama gitu nggih Beb nggih. Kalau ada sebutan nun sewu, banyak di antara teman-teman kita mungkin oh Habib kok gak iso ngaji. Gimana pendapat jenengan dengan begitu? Malu. Nggih, sangat-sangat malu. Soalnya pasti yang dituju sama mereka tuh pasti keluarga, orang tua Orang tua kita nggih, sesepuh-sesepuh kita nggih. Pasti itu benar. Jadi sampean yang salah tapi imbasnya kepada seluruh keluarga kita. Itu yang salah satunya lagi membuat sampean semangat untuk gelem ngaji niku nggih. Sampai kapan Beb? Semangatnya ini Beb? Sampai seterusnya ila yaumil qiyamah nggih. Masyaallah. Nanti tutup usia. Jadi terus belajar. Kira-kira ada keinginan yang belum tercapai Beb? Atau sampean kepingin saya kepingin ngaji ini mungkin Pengen ngaji bab ini, ilmu ini ya, maksudnya ya pengen biar tahu ya, lebih ke hal-hal yang lainnya gitu, fikih itu seperti apa, terus akhlak yang baik itu bagaimana, terus terutama hukum bacaan di dalam Al-Quran, jadi ketika kita membaca itu tahulah gimana gitu. Jangan sepakat nggak kalau saya katakan bahwa ini adalah revolusi akhlak yang sebenarnya? Setuju. Jadi jenengan ini adalah yang jenengan lakukan adalah sedang merevolusi akhlak Beb. Saya sepakat ketika ada kalimat revolusi akhlak dan pengaplikasiannya seperti yang jenengan lakukan. Sepakat nggih? Sepakat saya. Luar biasa Beb. Luar biasa. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Habib muda kita ini banyak bisa kita ambil hikmahnya, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Amin. Terakhir Beb, kesimpulan Beb, jenengan saya minta nasihat dari jenengan Beb. Iya. Nasihati saya Beb secara pribadi Beb. Oke. Ya khususnya untuk Gus Romi, sebagai guru saya, sebagai teman sharing Beb. Sebagai teman sharing pantas atau kalau bisa jadi apapun. Ya saya minta tolong kepada sampean untuk lebih mengajari saya tentang apa itu agama Islam, mengajari tentang fikih dan akhlak-akhlaknya juga, dan lain-lainnya. Itu aja sih. Gitu Beb. Saya malu sebenarnya Beb kalau begini nih. Sekali lagi saya bukan mengajari jenengan tapi kita saling belajar Beb. Saling belajar bersama. Tidak pantas saya kalau ngajarin jenengan Beb. Buat nopo gue. Untuk teman-teman yang lain Beb, biar lebih semangat ngajinya Beb. Ayo Beb. Ayo ngaji rek, ngaji ku enak, cuman mendengar ataupun membaca, meskipun nggak membaca kita hanya mendengarkan pun sama aja itu ngaji. Jadi jangan males lah, masa main terus nggak ngaji. Iya. Ngaji. Masuk sing Habib ngaji kok sampai nggak ngaji kan sini kan begitu Beb. Ayo ngaji bareng. Ngajinya sampai mati Beb. Ngaji sampai mati. Mungkin itu Beb. Saya sekali lagi terima kasih atas kehadiran panjenengan. Mudah-mudahan nanti harapan saya mendapatkan keberkahan dari panjenengan juga, abdi panjenengan dan keluarga jenengan semuanya. Amin. Mangke kalau sampean masuk surga saya diajak Beb. Amin. Saya tak kandolan sarungnya panjenengan. Amin. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata Beb. Kalau saya ada ngelamaknya, kurang ajarnya kepada panjenengan. Sekedar informasi for your information. FYI nggih. Habib Muhammad Taufik ini luar biasa loh. Beliau tadi sebelum kita podcast ini beliau beli sendiri nampak alat yang kita kurang itu soundcard V8 keliling sak Pasuruan dari Gempol, Beji, Pandaan semua tutup, semua nggak ada sampai malam baru pulang sekitar jam 8 sampai beliau belum buka sampai hari ini, sampai jam ini belum buka, hanya buka cilok makan cilok tolaka. Itu karena semangat jenengan untuk ngaji luar biasa. Wah, luar biasa, banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya dari beliau ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lain kesempatan Beb. Mungkin di part 2, part 3. Terus kalau bisa jangan mau diganggu sama perempuan Beb. Kalau ada perempuan-perempuan yang goda jenengan langsung kontak rabiai loh ya gitu. Biar tidak terpengaruh oleh godaan perempuan. Namanya anak muda Beb. Itu saja dari saya. Beb. Semangat Beb. Nikah yuk barangkali ada yang mau, mbak-mbak, adik-adik diajak nikah sama Habib Muhammad Taufik. Siap nikah Beb? Bismillah Gus. Kalau jenengan nikah saya jadi orang pertama yang ada barisan paling depan Beb. Ngawal jenengan saya Beb.
Siap Beb nggih. Siap. Tapi jangan lupa kakaknya dulu, Bang Bidin dulu. Jangan melangkahi Jangan melangkahi Bang Bidin, kasihan. Harus yang pertama dulu. Bang Bidin dulu baru jenengan. Baru adiknya. Atau bareng langsung kakak adik Lebih menikah? asik kok, Lebih satu asik ya. panggung. Nggih, belum ada. nanti. Belum ada nggih. Nggih. Jadi Alhamid Brothers menikah gitu nggih. Wah, Brothers. luar biasa. Nggih Beb, terima kasih Beb. Nggih. Kalau gimana salamannya ini Beb ya? Susah Om nggih Beb. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun Beb nggih. Sampai ketemu lagi. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.